Alhamdulillah kemarin saya menyaksikan ada video diskusi di Ar-Rabitatul Alawiyah pada hari Ahad 8 September 2024 yang ditayangkan melalui Nabawi TV, diskusi antara Pak Guru Gembul dengan Said Fikri Syahab dari Ar-Rabitatul Alawiyah juga dengan Gus Wafi, singa aswaja ini, Masya Allah tabarakallah. Saya melalui video ini yang pertama ingin memberikan apresiasi kepada Guru Gembul. Salut, Anda berani datang dan berbicara langsung berhadap-hadapan, Anda gentle. Salut. Itu apresiasi saya yang pertama. Keberanian Guru Gembul patut diapresiasi. Kemudian yang kedua, saya pengen memberikan apresiasi kepada Said Fikri Syahab dan Gus Wafi. Karena telah sabar meladeni Guru Gembul yang ngalur ngidul berbicara tanpa tahu arahnya kemana. Nah, hikmahnya kesabaran Said Fikri Syahab dan Gus Wafi yang tidak terpancing dengan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, khususnya yang berkaitan dengan apa itu standar ilmiah. Satu, pembahasan tersebut jadi tidak melebar keluar pembahasan, karena kan memang temanya tentang nasab. Pembatalan nasab yang dilakukan oleh Guru Gembul. Temanya tentang tersebut yang berkaitan dengan nasab. Nah, kalau diladenin itu sama Gus Wafi sama Said Fikri, wah lebar kemana-mana, waktunya habis. Dan juga setelah itu masih ada pembicara lain, masih ada sesi lain bersama Prof. Titi, ahli filologi UI, Prof. Yasmin bin Syihab juga ahli antropologi UI yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Sehingga ini waktunya nggak panjang, kalau diladeni itu ya akan melebar kemana-mana. Langkah tidak terpancing itu saya salut luar biasa. Dan yang kedua, dengan tidak meladeni Guru Gembul ketika bicara soal apa itu ilmiah dan dia melebar kemana-mana, Said Fikri Syahab dan Gus Wafi berhasil membuka kedok Guru Gembul sebetulnya. Selama ini masih samar-samar, Guru Gembul nih kemana sih arahnya? Orang masih meraba-raba. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati. Dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini, yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subjektif. Padahal selama berabad-abad, ya sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, nggak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW. Karena itu mutawatir qat'i, tidak ada keraguan sedikit pun posisinya di situ. Dan itu bukan subjektif, tapi objektif yang justru nggak bisa dipungkiri sama sekali. Itu kalau standar Guru Gembul dipakai, bukan hanya urusan nasab ini kecil, tapi syariat, semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat yang akan dikutak-katik seenaknya oleh Guru Gembul. Ini perdebatan yang sangat panjang. Sudah sangat bagus dengan tidak terpancingnya Gus Wafi dan Habib Fikri Syahab, sehingga jadi terbongkar siapa dia. Walaupun nanti ini perlu dibahas secara khusus terlepas dari masalah nasab. Kalau berkaitan dengan tema itu, filsafat ilmu itu, tentang materialisme, tentang liberalisme itu, saya kira masalah nasab ini kecil dibandingkan dengan itu. Ini berkaitan dengan akidah umat. Ini udah dibahas panjang lebar jauh-jauh hari oleh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Juga udah dibahas oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Kubral Yaqiniyat Al-Kauniyah. Nah, ketika di awal kitab tuh Syekh Al-Buti langsung membahas tentang al-manhajul ilmi lil bahthi 'anil haqiqah 'inda ulama al-muslimin wa ghairihim. Bagaimana metodologi ilmiah di dalam mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagaimana metodologi ilmiah yang betul untuk sampai kepada sebuah hakikat kebenaran? Itu udah dibahas habis-habisan. Begitu juga Profesor Dr. Naqib Al-Attas di Malaysia, yang luar biasa, sampai dunia barat pun mengakui keilmuan beliau. Wah, ini udah dibongkar habis-habisan oleh beliau, oleh murid-muridnya, Prof. Dr. Fahmi Hamid Zarkashi, Dr. Adian Husaini, dan masih banyak lagi. Saya kira ini memang butuh sesi khusus untuk mengungkap kesesatan Guru Gembul dalam masalah ini, penyimpangan berfikirnya, sehingga sangat tepat kemarin Gus Wafi dan Said Fikri Syahab tidak terpancing untuk meladeni, sehingga tidak melebar kemana-mana dan akhirnya jadi terbongkar
terkuak itu kedok sebetulnya siapa seorang guru gembul. Bahkan yang lebih lucunya lagi ya, ketika Gus Wafi mengutip dari sebuah kitab tentang apa itu ilmu dan bagaimana cara mendapatkan sebuah ilmu dari sebuah kitab, Gus Wafi mengutip, dia langsung memvonis, oh kalau sumbernya kitab itu nggak ilmiah, itu tradisional, itu bukan metodologi ilmiah. Ajib, bagaimana mungkin seseorang bisa langsung memvonis tanpa melihat substansinya? Kok bisa-bisanya langsung divonis kitab itu nggak ilmiah? Berarti itu kitab yang ditulis oleh para ulama semuanya nggak ada yang ilmiah, nggak sesuai dengan metodologi keilmuan, otomatis. Yang ilmiah mana? Dari Google, katanya cari dari Google. Padahal Google itu informasinya harus dipilah-pilih, harus dicek dulu kebenarannya. Semuanya ada di Google, versi apapun ada di Google. Ilmiah model apa yang seperti ini? Dan lebih lucunya lagi, ya, ketika dia bicara ilmiah, ngalur ngidul panjang lebar kemana-mana sampai terungkap itu kedoknya, begitu ditarik ke tema kembali ke masalah nasab, yang ilmiah itu menurut dia dengan menghitung statistik, harusnya nasab Ba'alawi menurut perhitungan dia itu kalau mau benar antara 58 sampai 77. Kalau 39 sampai 45 itu tingkatan generasinya ya, dari Nabi SAW sampai sekarang itu meleset, nggak mungkin, kemungkinannya sangat kecil, bahkan mustahil dia katakan. Ternyata ini bertentangan dengan fakta dan data. Teori dia itu omong kosong, bertentangan dengan fakta dan data. Faktanya apa? Faktanya asyraf di dunia nggak seperti itu. Asyraf di dunia yang diakui sekalipun dari berbagai aspek itu ada yang antara 39, 41, 42 dan lain sebagainya. Dan ini nggak berbasis data. Ditanya sama Gus Wafi, ada nggak Sayyid yang dari zaman Nabi sampai sekarang, atau raja siapa gitu dari zaman Nabi sampai sekarang keturunannya yang 1500 tahun itu sampai 77 generasi, ada nggak? Dia nggak bisa membuktikan satu pun. Berarti teori yang disampaikan omong kosong, nggak berbasis fakta, nggak berbasis data. Bahkan ketika dibenturkan dengan jurnal ilmiah yang berbicara tentang ini, tentang generasi, bahwasanya perpindahan generasi itu harusnya setiap 30 tahun sekali, sehingga dalam 100 tahun itu 3 generasi, dan ini sudah sesuai dengan umumnya nasab sada Ba'alawi. Itu dibenturkan dengan jurnal ilmiah, ternyata dia yang nggak punya dasar jurnal ilmiah. Jadi ilmiah dari mana? Bahkan kalau mau pakai perspektif barat tentang apa itu ilmiah pun, guru gembul tidak ilmiah. Jadi hanya omong kosong saja ilmiah, faktanya nol. Dan terakhir, yang lebih dahsyatnya lagi, kalau saudara Haji Imaduddin itu membatalkan nasab Ba'alawi. Tapi kalau guru gembul, ilmu nasabnya malah yang dibatalkan sama guru gembul. Ilmu nasab itu nggak ilmiah. Padahal dia nggak pernah mempelajari ilmu nasab, orang yang nggak pernah mempelajari bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin Allahumma amin. Dari debat guru gembul ya, dan dengan Gus Wafi yang digelar di Rabithah Alawiyah tanggal 8 kemarin, itu memancing komentar dari Habib Hanif ya. Dimana Habib Hanif tersebut di tanggal 7-nya datang ya, tapi di tanggal 8-nya itu nggak datang. Jadi guru gembul di situ kan waktu itu menjelaskan ilmiah ya, dengan pandangan guru gembul sendiri. Dan dari segi ilmiah itu sudah berbeda pendapat ya antara guru gembul dan juga Gus Wafi ya kan begitu. Kemudian Habib Hanif ini mengomentari dari debat tersebut, dari segi ilmiah juga dikomentari. Nah, kalau model ilmiah, model guru gembul ini diterapkan, maka nanti akan merusak akidah umat. Nah, ini kata Habib Hanif ya. Bahkan nanti syariat pun akan diacak-acak oleh pemikiran guru gembul. Ini pendapat Habib Hanif gitu. Kemudian bahkan Habib Hanif ini langsung memvonis ya, kayak memvonis atau gimana, terserah teman-teman bahasa seperti apa ya. Langsung memframing atau memvonis bahwasannya guru gembul ini dengan logika berpikirnya ya, logika berpikirnya semacam itu ya, yang dimana diambil dari pemikiran guru gembul ketika debat tersebut. Nah, Habib Hanif ini memvonis atau mengatakan bahwasanya guru gembul ini adalah materialistis sejati. Guru gembul ini adalah liberalis sejati. Nah, jadi
Ini pandangan dari Habib Hanif tentang guru gembul, cara berpikirnya guru gembul. Kira-kira teman-teman setuju apa tidak? Setuju monggo, tidak ya monggo silakan sesuai dengan cara berpikirnya masing-masing ya. Yang setuju dengan Habib Hanif silahkan komentar dengan bijak, yang tak setuju silahkan komentar dengan bijak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, seperti apa ya tanggapan dari guru gembul dari statement Habib Hanif tentang dirinya, yang bahwasanya Habib Hanif mengatakan guru gembul ini materialistis, guru gembul ini liberalis. Seperti apa tanggapan guru gembul? Kita tengok video dari Pak Habib Alatos, Pak Habib Hanif Alatos yang memframing saya gitu dengan, jadi kan saya itu komitmen kalau misalkan saya diskusi itu saya nggak akan framing, nggak akan bahas individu, nggak akan bahas figur tertentu, tapi fokus pada perbuatannya gitu kan. Tapi itu mungkin memang kurang populer di kalangan masyarakat kita gitu. Jadi Habib-Habib yang kemarin yang mengomentari saya, Pak Habib Bahar gitu ya, itu fokus pada pribadi gitu ya. Kemudian Pak Habib Hanif Alatos juga fokus pada pribadi, tapi pribadi saya gitu, ngebahas saya liberal dan sebagainya gitu. Nah ini kan kecewa gitu, tapi gak apa-apa lah, itu hak mereka. Sama seperti saya sering buat video tentang mereka, mereka juga boleh bikin video tentang saya. Cuman di situ bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi, ada framing di situ. Makanya saya minta, ya udah Pak Habib Hanif Alatos, saya minta diskusi sama Baraya ini, mau nggak? Kan janjinya, ini janjinya ya, kalau saya diundang tanggal 8 dan saya hadir, maka saya boleh mengundang balik gitu kan. Dan saya sudah menyiapkan 2 kali gitu. Untuk nggak apa-apa saya datang ke sana lagi juga nggak apa-apa. Nah, tapi ternyata Pak Habib Hanif Alatosnya sibuk, tidak mau. Bahkan saya juga sudah kirim di kolom komentar beliau itu, ayo kita diskusi, tapi tidak mau ternyata ya. Ya karena apa? Karena katanya sibuk dalam waktu dekat ini, apalagi mau keluar negeri gitu. Nah ini yang mengecewakan saya, karena ya seperti tadi saya katakan, saya diundang itu udah ada tanggalnya, tanggal 8 gitu. Ya sudah saya datang, tapi dengan catatan nanti saya akan datang berkunjung, atau misalkan saya mengundang diskusi gitu. Dan saya tidak mematok tanggalnya berapa, bebas aja, sebisanya aja pada waktu itu, kalau bisa ya ini. Tapi langsung dijawab bahwa sekarang tidak ada waktu gitu. Jadi ya saya kecewa. Kan jadi gini Baraya, pengusaha itu asetnya adalah kepercayaan publik, politikus itu asetnya adalah kepercayaan publik, agamawan itu asetnya apa? Juga kepercayaan publik. Makanya junjungan kita disebutnya Al-Amin, karena memiliki kepercayaan publik ya. Tapi baiklah, kita langsung ke konten aja ya. Jadi saya tuh keberatan ketika ada framing dan ad hominem pada saya, serangan ad hominem terhadap saya, yang saya disebut liberal, kemudian materialis, disebut ateis, darwinis, bla bla yang seperti itulah ya, yang semacam itu. Ketika saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai atributnya itu tidak bisa diilmiahkan. Sejauh yang saya ketahui justru sebaliknya, kaum muslimin arus utama, mau yang namanya Sunni, mau yang namanya Syiah, mau yang namanya Mu'tazilah, mau yang namanya Sufi, mau yang namanya Wahabi atau kelompok Sunnah atau apa segala rupa, itu bersepakat bahwa Allah memang tidak bisa untuk diilmiahkan. Karena apa? Gini Baraya, kalau misalkan mau ya kita belajar sedikit sama-sama lah. Kalau Baraya tidak bisa menerima definisi ilmiah yang saya ajukan, padahal sebenarnya gampang sih, bisa nanya ke ilmuwan manapun, bebas lah, gratis. Kalau misalkan banyak di antara Baraya, para Habib itu yang mengatakan jangan suka belajar sama kelompok itu, sama kelompok itu. Nah kalau saya sebaliknya, Baraya silahkan aja konfirmasi dan klarifikasi berbagai perkataan saya itu di dunia luar, silahkan gitu ya. Nah definisi ilmiah, kalau Baraya tidak suka dengan apa yang saya ajukan, maka setidaknya saya ingin sampaikan bahwa ilmiah itu melibatkan satu, pembuktian indrawi, kemudian penelitian dan observasi, kemudian pengujian yang bisa diterapkan berulang-ulang, kemudian pernyataan dan klaim dari otoritas akademik, kemudian hipotesis yang didasarkan pada pertanyaan, dan penggunaan rasio yang benar. Nah itu silahkan dibulak-balik, dikocok-kocok. Pokoknya karakteristik dari metodologi penelitian ilmiah itu atau klaim ilmiah itu adalah seperti itu. Nah sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah entitas yang kita pahami sebagai yang maha ideal dan maha mutlak.
dengan segala hal yang tidak terjangkau alias transenden. Nah, karena itu maka tidak mungkin sesuatu yang ideal dan transenden itu bisa kita capai dengan metodologi ilmiah yang tadi itu. Nah, itu tadi sedikit komentar atau tanggapan dari Guru Gembul untuk statement Habib Hanif bahwasanya Habib Hanif ini mengatakan Guru Gembul ini materialistis, liberalis, dan sebagainya lah, bla 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 bla. Yang pertama ya yang bisa kita ambil apa ya, Guru Gembul tidak membahas dengan apa ya, kemarahan, tidak disebut liberalis lah misalkan, atau bahkan ateis dan sebagainya. Di situ tidak ada nampak kemarahannya dari Guru Gembul. Ini termasuk bagus juga ya, bagus ya. Kan ada sih, ada ketika ada orang public figure, mungkin orang sudah terkenal, ketika disebut semacam itu, entah itu tokoh agama pun ada yang sampai marah-marah, itu ada. Tapi Guru Gembul ini tidak. Itu yang pertama ya. Jadi nggak ada kemarahan sedikit pun dari Guru Gembul. Ya kecewa ada. Ya. Jadi kemudian yang selanjutnya, Guru Gembul itu agak keberatan juga kalau dibilang liberalis, keberatan, akan tapi tidak marah tadi ya. Keberatan dengan memframing pribadi, ya, memframing pribadi. Beda kalau perbuatan katanya itu. Karena apa yang diserang itu pribadi-pribadi ya, menurut Guru Gembul. Maka para habib yang mengomentari Guru Gembul kebanyakan itu mengarahnya ke penyerangan pribadi. Penyerangan maksudnya itu dalam segi statement ya, Bu. Dari segi statement semuanya memframing pribadi Guru Gembul. Dengan adanya statement Habib Hanif, kemudian akhirnya Guru Gembul mengajak untuk diskusi. Wah, ini mantap banget, mengajak ya, mengajak untuk diskusi, bukan debat. Kalau debat ngotot-ngototan, mengajak untuk diskusi. Apa kemudian jawaban dari Habib Hanif? Ternyata Habib Hanif nggak ada waktu, dengan alasan beberapa hari lagi mau ke luar negeri. Nah, padahal sesuai perjanjian yang diundang Rabitul Alawiyah itu, ya tanggal 7, tanggal 8 kemarin yang telah digelar, ketika nanti Guru Gembul diundang datang, nanti juga boleh ya, nanti Guru Gembul ada hak untuk mengundang balik dari pihak Rabitul Alawiyah. Dan untuk si Guru Gembul ini menjelaskan lagi, kalau di Rabitul Alawiyah itu ditentukan tanggalnya. Mau tak mau kita harus ada, mau datang harus di tanggal tersebut kan. Sedangkan Guru Gembul ini ketika mengajak diskusi Habib Hanif itu tidak ditentukan apa namanya ini, tanggal dan waktu tidak ditentukan. Artinya apa? Sebisanya Habib Hanif, kapan itu bisa ada waktu kan gitu. Kapanpun lah, baru nanti konfirmasi kan gitu. Nah nanti baru diskusi akan, tapi langsung dijawab oleh Habib Hanif nggak ada waktu. Nah, kalau nggak ada waktu berarti kan indikasinya dua, satu emang nggak mau debat, atau yang nomor dua emang sibuk beneran kan gitu. Nggak pernah tahu kita guys, nggak pernah tahu. Tapi dari Guru Gembul ini mengundang, tapi tidak membatasi waktu. Selama Habib Hanif bisa, insya Allah Guru Gembul siap, nah, gitu. Kalau yang saya tangkap semacam itu. Jadi dari dua video tadi, antara video Habib Hanif dan video Guru Gembul, ya intinya yang pertama tadi, kalau Habib Hanif memang mengapresiasi juga ya dari Guru Gembul, mau datang juga secara gentleman, berhadapan diskusi langsung di antara. Kemudian juga ada framing sedikit lah dari Habib Hanif untuk Guru Gembul, ada yang liberalis tadi dan sebagainya, itulah. Kemudian Guru Gembul tadi dengan statement semacam itu akhirnya mengajak diskusi untuk membahas masalah ini. Ya mungkin dengan diskusi itu ya penting juga kan. Penting juga, karena apa? Untuk memecahkan pemikiran masing-masing. Ya, adapun kebenarannya ya wallahu alam kan gitu. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Nah, nggak perlu pilih sana sini. Dari kedua-dua orang ini kita ambil ilmunya ya. Dari Habib Hanif kita ambil ilmunya, dari Guru Gembul kita ambil ilmunya. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.